kami Syekhina Muhammad Abrar bin Haji Dahlan, dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan kita berataan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala dan diangkat bala musibah pada jiwa-jiwa kita dan keluarga kita berataan. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdil mukhtari man da'ana ilaihi bi'idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana Salla alaika Allahu barikal ladzi bika yalushafa khassana wa habana ma'alikal athari ma'adini sirikal asma fahum sukunun najati imana. Alhamdulillah qad jama'na bihadzal majma' asallahu an yajma'na ma'an nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babar rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawa mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ulun karena berhubung ad-da'i ilallah al-habib al-alim al-alama al-hayy Hasan bin Ismail al-Muhdar, karena pesawat beliau ingin berangkat jam 11 ini, maka ulun tidak bisa panjang lebar untuk menyampaikan sebagian manaqib Syekhina Muhammad Abrar bin Haji Dahlan. Wabil khusus juga ulun ucapkan ribuan terima kasih kepada orang Pian Berataan atas kehadiran orang Pian Berataan. Termasuk hari ini banyak guru-guru kita, beberapa murid-murid daripada Abah Guru Abrar yang hadir, baik dari Barabai, baik dari Amuntai, baik dari Talua dan lain-lain. Alhamdulillah beliau menyempatkan untuk hadir ke Kalteng, Kalimantan Tengah, dan banyak dari rombongan-rombongan beberapa bis dari Kalimantan Selatan juga hadir untuk memperingati Haul Akbar yang ke-20 ini. Ulun kada bisa membalas, tapi kita minta kepada Allah mudahan Allah membalas limpahan rahmat kepada kita berataan. Dan juga kemarin tadi para alumni Hadramaut Yaman yang ada di Kalteng juga hadir, baik dari Pangkalambun, baik daripada Kapuas, baik daripada Pulang Pisau, baik daripada beberapa daerah yang ada di Kalteng hari ini juga hadir. Yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat ulun lawan Pian Berataan. Alhamdulillah beliau dilahirkan di Desa Rantau Kaminting, Kecamatan Labuan Amas Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan pada tanggal 27 Juli 1991 dengan nama lengkap Muhammad Abrar bin Haji Dahlan bin Haji Said. Pendidikan beliau menamatkan pendidikan dasar SD di desa tersebut, lalu dilanjutkan dengan SMP di desa Kasarangan. Setelah 1 tahun di SMP, beliau merasakan panggilan jiwa yang lebih condong pada pendidikan agama. Karena itu beliau meminta kepada orang tua agar dipindahkan ke pesantren. Beliau diberikan 2 alternatif. Pertama, ke Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangke yang berjarak 1,5 km dari Rantau Keminting. Yang kedua adalah Pondok Pesantren Darussalam Martapura yang berjarak kurang lebih 140 km dari Rantau Keminting. Beliau memilih yang pertama, yaitu Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangke, dengan pertimbangan jarak yang dekat dan ongkos yang lebih murah. Demikianlah sejak tahun 1968 beliau menjadi santri di Pondok Pesantren Ibnul Amin, dan setelah 2 tahun beliau diangkat menjadi salah satu tenaga pengajar di pondok pesantren itu. Kemudian pada tahun 1975 beliau berangkat ke kota Mekah untuk melanjutkan pelajaran, tetapi sebelumnya beliau sempat memondok di pesantren Lerboyo Kediri dan juga di pesantren Datuk Kelampain Bangil, Jawa Timur selama kurang lebih 6 bulan. Di pesantren itu beliau sempat menghafal Al-Quran hingga juz 10. Selama di kota Mekah beliau belajar di Madrasah Darul Ulum, di samping pelajaran-pelajaran yang berbentuk halaqah di Masjidil Haram, juga di rumah para guru-guru beliau yang ada di kota Mekah. Di Madrasah Darul Ulum beliau sempat diangkat sebagai tenaga pengajar, sehingga beliau kembali ke tanah air dengan menetap di Desa Pamangke pada tahun 1990, dan kemudian memutuskan pindah ke Sampit untuk membangun dan mengelola Pondok Pesantren Darul Amin.
pada tanggal 10 Desember 1998, sedangkan rentang waktu antara 96 yaitu tahun mulai berdirinya Pondok Pesantren di Darul Amin hingga tahun 1998 beliau masih bolak-balik antara Pamangke dan Sampit. Guru-guru almarhum selama di tanah air, guru beliau adalah Kiai Mahmud Amin, pendiri Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangke, Kiai Ahmad Mukmin yang lebih dikenal dengan nama Ayah Barabai, dan masih banyak lagi guru-guru beliau yang lainnya. Guru-guru beliau selama di kota Mekah, Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Badani. Dari guru inilah beliau paling banyak mendapat ijazah sanad atau mata rantai cabang ilmu. Syekh Ismail bin Zain Al-Yamani, dari guru beliau banyak mempelajari ilmu-ilmu hadis. Yang ketiga, guru beliau Syekh Muhammad Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Dan yang keempat, Syekh Abdullah bin Sa'id Al-Lahji, dan banyak lagi yang lainnya. Karya tulis beliau, yang pertama, kitab yang beliau susun Taswiqul Khilan fi Ittisalati Muhammad Abrar Dahlan dalam bahasa Arab. Buku ini mengulas tentang sanad dan ijazah kitab-kitab ulama salaf, atau yang lebih populer dengan sebutan kitab kuning, yang paling banyak dipelajari di pondok pesantren hingga sampai kepada pengarangnya. Yang kedua, susunan karya beliau Tazkiratul Ikhwan, kitab musalsal dalam bahasa Arab. Buku ini mengulas tentang sanad dan ijazah musalsal, seperti musalsal memakai cincin, memakai sorban, memakai minyak wangi, dan memotong kuku, bahkan sampai contoh menyuapkan makanan dan memakan labu. Sehingga ketika kita melakukan perbuatan tersebut, seolah kita telah mencontoh secara langsung dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lewat rantai tata cara yang dipraktikkan secara langsung dari para guru kepada muridnya. Yang ketiga, hasil karya beliau Ad-Durus Samin fi Manaqib Syekh Mahmud Amin, Manaqib Syekh Mahmud Amin dalam bahasa Arab. Yang keempat, biografi Kiai Mahmud Amin dan sejarah berdirinya Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangke dalam bahasa Indonesia. Yang kelima, biografi Syekh Yasin Al-Badani dan sejarah berdirinya Madrasah Darul Ulum dalam bahasa Indonesia. Yang keenam, hasil karya beliau Manasik Haji dalam bahasa Indonesia. Yang ketujuh, beberapa perkamen yang mengulas tentang sanad fikih, ilmu mustalahul hadis, sanad tafsir dan lain-lain. Yang kedelapan, beberapa kitab yang masih dalam bentuk tulisan tangan dan belum sempat diterbitkan. Beliau adalah sosok pribadi istimewa, istiqamah, disiplin, tawadu, dan disertai semangat ikhlas berkorban. Tidak ada keinginan menggapai kemewahan duniawi untuk kepentingan agama. Beliau tidak segan-segan mengorbankan kepentingan sendiri. Beliau jual kebun beliau demi pembangunan Pondok Pesantren Putri. Bahkan selama hidupnya tidak pernah ingin memberi makanan anak-anaknya dari yang subhat. Beliau meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk diteruskan dan dipelihara dan dijaga oleh generasi berikutnya. Terlalu mahal rasanya untuk ditinggalkan, terlalu sayang kenangan ini untuk dilupakan. Semoga Allah Jalla Jalaluhu menerima segala usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Fatashabbahu in lam takun mislahum, inna tashabbaha bil kiram falah. Ilaika ya ustadi wa muallimi wa murabbi, antal ladzi 'allamani wa antal ladzi rabbatani wa antal ladzi warista min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ilman wa khuluqan, haitsu qala sallallahu alaihi wasallam al ulama warasatul anbiya, wa qala sallallahu alaihi wasallam buistu li utammima makarimal akhlaq. As'alullah ta'ala ayyarzuqna husnul adab ma'ah wa yukrimna bihubbihi wa yaj'alna min warasati ulumin nabi'ah wa khuluqil karimah innahu was-sami'ul mujib. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wa sallam bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ulun ampun maaf, minta halal, minta ridha lawan orang pian berataan. Kenapa ulun mendahulukan diri untuk membaca manaqib? Karena salah satu inda dzikri sholihin tatanazzalu rahmat. Ketika kita mengingat kisah-kisah orang-orang soleh, maka di tempat itu diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai tadi malam rahmat Allah turun di muka bumi Sampit.
Dan sampai sekarang rahmat itu insya Allah kita pulang dari perkumpulan ini, Allah ampuni setiap dosa kita, Allah angkat bala musibah dari diri kita, Allah mudahkan urusan rezeki dunia kita, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah, dan Allah jauhkan kita seberatan yang hadir hari ini daripada fitnah-fitnahnya Dajjal. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala alihi wasallam. Ala minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.